Hai Sobat Lentera, selamat datang di podcast keliling, dan tamu kita di edisi perdana kali ini orang yang memiliki magic hand untuk kota Surabaya, karena di masa kepemimpinannya untuk kota Surabaya ini banyak membawa perubahan bagi kota Surabaya, mulai dari infrastruktur, perekonomian maupun juga pendidikan. Dan siapa lagi kalau bukan Pak Bambang DH. Halo Bapak, apa Alhamdulillah kabar? baik, Mbak Kety. Ya, ya, Pak Bambang ini sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI ya Pak ya? Ya, di Komisi 3 Di saya. Komisi Ya. 3, oke. Pak, kalau kita berbicara masalah kota Surabaya tentu saja tidak lepas dari tangan ajaibnya seorang Bambang DH ini. Karena kita tahu bahwa kota Surabaya dulu semeraut, terus sampah di mana-mana, ya Pak ya, tumpukan sampah kalau kita lihat di daerah wilayah Kendang Sari itu, aduh pagi-pagi udah bau. Nah, tapi ketika Bapak atau seorang Bambang DH ini menjadi pemimpin di kota Surabaya ini mulai tertata perlahan-lahan secara rapi. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit menjadi seorang wali kota Surabaya nih Pak, pengalamannya, apa yang akhirnya membuat Bapak ini saya harus membuat perubahan bagi kota Surabaya. Ya, jadi memang itu ya tantangannya ya. Karena saya tidak punya pengalaman birokrasi. Saya ini guru ya, mengajar mulai SMP, beberapa SMP, SMA swasta, kemudian diangkat sebagai pegawai negeri jadi dosen. Nah, karena tidak punya pengalaman itu justru kemudian jadi tantangan yang menurut saya luar biasa, sehingga saya banyak belajar sebelum melangkah. Alhamdulillah karena tidak langsung jadi wali kota, saya istilahnya magang jadi wakilnya Pak Narto sebagai incumbent waktu itu, ada waktu untuk belajar. Waktu itu memang kondisi pemerintah secara umum baru ada transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Yang nampak di depan mata kita, khususnya Surabaya, memang sebuah kota yang boleh dikata tidak menjadi cita-cita banyak orang. Karena kota ini panas ya, ada tulisan menarik. Waktu itu ada akademisi menulis di sebuah media, mengidentifikasikan Surabaya kota yang sakit. Sakit lingkungan fisik maupun sakit lingkungan sosialnya. Saya tergelitik dengan tulisan itu, betul juga ya, dikatakan sakit secara fisik, Surabaya ini kalau musim panas, panasnya luar biasa. Kalau musim hujan banjir, ya hampir dipastikan banjir, genangan di mana-mana. Dan genangan saat itu tidak hanya jam atau hari ya, berhari-hari genangan itu tidak surut. Oke, Pak, kalau kita lihat sendiri ini kan Bapak menjadi seorang wali kota, akhirnya mulai tadi dibilang kota Surabaya kota yang sakit, kemudian bertahap menjadi Surabaya hijau. Nah, itulah tantangannya. Saya betul-betul tertantang ya. Jadi Surabaya ini betul-betul panas. Bahkan orang dari manapun ya, apalagi dari Jawa Timur, waduh Surabaya itu panas. Jadi kalau orang Jawa, laki-lakinya itu OT, ya, nggak berbaju, nggak tahan panas. Malam nyamuknya luar biasa. Itu tantangan besar, sehingga kemudian bagaimana ya melangkah secara sistematis, terarah, terukur, sehingga kota ini secara fisik berubah, kemudian birokrasinya juga berubah. Tantangan berat saat itu adalah reformasi birokrasi, ya. Karena mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Dulu kan Surabaya itu dikenal dengan KMS, Kota Madya Surabaya. Tapi diplesetkan oleh banyak pihak kumpulan maling Surabaya, KMS itu. Waduh, kok seperti ini, betapa malu ya kita semua ya. Termasuk mungkin waktu itu pegawai Pemkot juga kurang pede
banyak ke kantor, ya naik angkot, baju seragamnya ditutupi jaket, ya, naik motor juga gitu, karena tidak mau simbol ya, simbol logo pemerintah, ya itu, karena banyak dipelesetkan. Aduh, tulisan-tulisan di media waktu itu begitu memojokkan potret pemerintahan Kota Surabaya. Saya punya tantangan bagaimana mengembalikan citra, memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya. Kalau pemerintah Kota Surabaya tidak dipercaya rakyatnya yang dipimpin, ya pasti rentetannya akan jauh. Saya kemudian mencoba melangkah dengan strategi yang jelas. Satu, dengan terminologi yang diplesetkan tadi. Kenapa kok sampai seperti itu? Tentu mungkin karena pengelolaan anggaran yang nggak bagus. Maka langkah saya ada 4 aja yang linear. Bagaimana kita membangun akuntabilitas pemerintahan. Kalau kita bisa membangun akuntabilitas itu, maka kita bisa transparan. Kalau selama ini kan tutupi, uangnya itu ada berapa, untuk apa saja, siapa yang menganggarkan, siapa yang melaksanakan, hasilnya seperti apa, hampir tidak ada kejelasan itu. Maka dengan akuntabilitas kita bisa transparan, dengan transparansi ini diharapkan muncul trust, muncul kepercayaan. Kalau sudah ada kepercayaan, harapan saya ada partisipasi. Jadi pembangunan itu tidak top down saja, memaksa-maksa orang untuk terlibat berpartisipasi aktif dalam segala setiap tahapan proses pembangunan, tapi dia bisa terdorong untuk aktif. Jadi strateginya itu membangun akuntabilitas, dari akuntabilitas yang terjadi kita bisa berharap bisa transparan kepada masyarakat. Dengan transparansi kita harapkan kepercayaan pulih. Kalau kepercayaan pulih masyarakat pada pemerintah yang memimpin, maka partisipasi akan muncul. Oke. Itu strategi. Ini adalah 4 kunci Bambang Deha untuk membangun Kota Surabaya, begitu ya Pak ya. Betul. Kalau kita lihat berbicara masalah tantangan sendiri, menurut Pak Bambang sendiri, kepemimpinan yang sekarang, itu juga kita tahu bahwa anak buah dari Bapak ya. Anak buah dari Pak Bambang, kemudian masih muda. Tantangannya apa ini Pak? Ini sudah setahun. Sebetulnya berjalan. Pak Erik sejak saya di Pemkot sudah terlibat aktif dalam berbagai diskusi, rapat-rapat. Jadi saya yakin Pak Erik sudah melihat arah yang benar. Hanya saja Pak Erik ini pada saat dilantik menjadi kepala daerah kan langsung dihadapkan dengan pandemi ya. Memang situasi yang tidak menguntungkan untuk Pak Erik, berat ini. Tapi di tengah-tengah situasi berat ini ternyata Pak Erik juga bisa menentukan strategi, membangun di tengah-tengah hambatan yang luar biasa, sehingga masyarakat bisa dalam lantunan kebijakannya. Bayangkan 2 tahun paling tidak ya, sampai awal sampai hari ini. Saya mengikuti bagaimana Pak Erik ini, Pak Wali ini, kemudian koordinasi dengan banyak pihak. Dari koordinasi itu terlihat leadership-nya. Ya. Keterlibatan banyak pihak, stakeholder, termasuk juga masyarakat yang terkena dampak dari sebuah pandemi di Surabaya ini. Cukup bagus langkahnya, koordinasi. Bagaimana di tengah kesulitan vaksin, kemudian komunikasi ke vertikal juga bagus. Kemudian persoalan kekurangan tenaga medis, para medis, kemudian di tengah jalan juga vaksin, ya tidak mudah didapat. Semua diatasi dan saat ini alhamdulillah dengan cepat masuk ke level 1 ya. Sehingga beberapa potret gerak pemerintahan sudah mulai menggeliat ya. Misalnya pendidikan sudah mulai tatap muka dan apalagi Presiden sudah memberikan keleluasaan untuk di ruang terbuka tanpa masker ya. Saya pikir
ini bisa menjadi pemicu percepatan pembangunan di Surabaya. Ekonomi juga bergerak di Surabaya hari-hari ini, dan terlihat juga indikatornya mungkin ya kemacetan ya, kemacetan atau ramainya ruang-ruang publik ya. Saya pikir bagus. Artinya ini menjadi PR bagi kepala daerah Surabaya sekarang ini begitu Pak? Iya, dan saya tentu berharap apa yang saya kerjakan selama ini kemudian yang baik, yang dipandang baik bisa berlanjut. Apa sih contohnya? Dulu saya sangat berkeinginan untuk bagaimana sarana prasarana kota bisa optimal. Tadi Mbak Kety menyampaikan persoalan banjir, persoalan transportasi, kemudian persoalan pedagang kaki lima, ya kan? Itu memang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga sebelum saya melangkah, saya sosialisasi, saya undang tidak saja pejabat struktural di pemerintah kota sampai level lurah ya, tapi pertemuan dengan para kepala ketua RW, ketua RT itu saya lakukan rutin, tiap tahun saya ketemu mereka. Awalnya memang saya menemui para ketua RW se-Surabaya yang jumlahnya sekitar 1.500-an. Ketemu, dialog ya. Ya memang tahun-tahun pertama ya caci maki ya biasalah, tapi alhamdulillah trennya makin baik. Kemudian tahun-tahun berikutnya mereka minta Pak RT dilibatkan. Kemudian hanya saran usulan. Kenapa itu saya pandang perlu? Ya tadi karena sebelumnya kan trust itu tidak ada ya. Sehingga saya perlu meyakinkan mereka. Contoh kecil misalnya ketika mulai mengawali menata pedagang kaki lima. Waduh, saya dihujat sana sini kan. Bahasanya penggusuran ya kan. Saya selalu lawan ini dengan kata-kata, saya ini mengembalikan sarana prasarana kota. Jadi bagaimana jalan, kalau ada rekaman jalan tunjungan saat itu. Bayangkan jalan tunjungan selebar itu yang bisa untuk jalan hanya sebagian. Kiri kanan pedagang kaki lima. Tidak hanya memakan trotoar, tapi juga ke jalan aspal itu untuk lalu lintas kendaraan. Jadi pedestriannya tempat jalan kaki maupun jalan untuk lalu lintas kendaraan itu termakan kecil sekali. Akhirnya tidak terlihat cantik begitu ya Pak? Waduh, ya yang jelas mengganggu roda mobilitas ya. Kemudian dampak ikutannya ekonomi. Coba kalau ada rekaman, saya pikir teman-teman media punya jalan stasiun Wonokromo. Pasar Wonokromo itu orang tidak berani masuk. Gelap, becek, ya mungkin ada nuansa takut dengan kejahatan ya, copet dan sebagainya. Orang tumpah ke jalan pasarnya, dan yang bisa dipakai jalan mungkin ya sebagian kecil di tengah. Tambah maju, ya kemajuan tapi dalam arti majunya maju PKL-nya ya Pak ya. Nah, saya meyakinkan ke banyak pihak supaya ini kepentingan kita semua, ini untuk kota kita semua. Alhamdulillah pelan-pelan tunjungan bisa kita bersihkan, pejalan kaki, lalu lintas kendaraan bisa normal, kemudian termasuk Wonokromo. Jadi bahasa saya, bagaimana trotoar bisa berfungsi kembali sebagai tempat pejalan kaki. Bagaimana jalan yang fungsinya tempat lalu lintas kendaraan yang saat itu berubah fungsi untuk tempat jualan dikembalikan lagi fungsinya. Pasar itu mestinya tempat transaksi, tapi lihat pasar-pasar saat itu. Waduh, pasarnya bukan jadi tempat transaksi, transaksinya ke depan jalan di pasar, pasarnya untuk tempat tinggal. Iya, seperti contohnya Pasar Keputaran. Iya betul, Pasar Keputaran itu jalannya sudah nggak bisa untuk kendaraan itu. Iya. Saya ingat waktu Bapak masih menjabat sebagai wali kota, pembenahan Pak. Nah, benar, terminologinya harus di pembenahan, mengembalikan fungsi jalan sendiri. Waktu itu ke Pasar Keputaran benar-benar, tapi yang berani hanya Pak Bambang menghadapi mereka. Memang banyak yang bisik-bisik, orang ini gila, orang ini bonek lah. Tapi saya katakan begini, saya tidak ada kepentingan pribadi. Ini justru untuk kepentingan masyarakat luas, warga kota. Bukan persoalan berani atau tidak, ini persoalan yang menjadi tanggung jawab siapapun yang dipercaya sebagai kepala daerah. Saya dipilih rakyat itu kepercayaan mimpinya rakyat ya
Toton Surabaya sing apik. Bahkan saya pernah waktu mau menertibkan jalan di Jagir, ya. Bisa dilihat waktu itu menjelang akhir masa jabatan saya. Banyak yang nyelutuk begini, ngapain Pak Bambang susah-susah menertibkan jalan dengan risiko yang berat, padahal mau mengakhiri tugas. Saya mau selesai waktu itu. Nah, saya juga enggak peduli. Justru dari kacamata saya, karena masa kerja saya mau habis, ya tanggung jawab yang belum selesai tak selesaikan, kan gitu. Waduh, waktu itu ramai di media. Suasana seperti suasana bertempur aja. Iya, kayak perang ya Pak ya. Oh iya. Tapi dengan dukungan semua pihak, termasuk warga sekitar Jagir, kemudian mereka yang menghuni sendiri, saya sampaikan, Pak, Bu, ini milik umum ya. Jadi dari data saya ternyata mereka yang tinggal di situ, jualan di situ punya rumah sudah. Sehingga ketika saya tawari, oke, kalau belum punya tempat tinggal, saya ada tempat transit di Rusun, saya siapkan. Ternyata nggak ditempati juga ya karena sudah punya tempat tinggal. Punya rumah. Barulah itulah potret di Surabaya. Semula caci maki ya, akhirnya alhamdulillah orang kemudian merasakan ya jalannya berfungsi kembali. Tentu kalau dikaitkan dengan kepala daerah sekarang, saya juga berharap tolong yang sudah baik, yang sarana prasarana kota yang sudah normal dijaga, dipertahankan ya Pak. Ya, sehingga makin lama makin baik ya. Kalau Pak Bambang melihat bahwa dulu memang agak susah, salah satu 4 kuncinya adalah trust sendiri. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat Surabaya, apalagi orang Surabaya ini kan terkenalnya banggel apa ya istilahnya Pak ya, ngeyel gitu Pak. Ya, memang itu tadi saya bertemu bertatap muka menghadapi ya tokoh-tokoh kunci. Saya selalu sampaikan, kalau ada masalah siapapun, masalah itu harus diselesaikan, bukan dihindari. Menurut pandangan saya, orang yang menghindari masalah itu pengecut. Sesulit apapun harus dihadapi, diselesaikan. Nah, saya ini punya kebiasaan, saya tidak yakin kalau di daerah lain dilakukan. Saya tiap tahun ketemu tadi ketua RW se-Surabaya. Pada tahun keberapa gitu lupa saya, sudah melibatkan RT. Karena RT RW itu jumlahnya 10.000, maka tidak menampung lah biasanya kan di ballroom hotel begitu ya. Kemudian dipecah-pecah. Oh, Surabaya Utara ditempatkan di sini. Terdiri dari beberapa kecamatan, kelurahan. Surabaya Timur, beberapa kecamatan, kelurahan di situ. Itulah forum tiap tahun RW RT ketemu saya langsung. Jadi kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau yang tidak bisa saya jawab, yang sangat teknis, saya lempar ke kepala dinas terkait ya. Nah, selain itu saya tiap tahun ketemu sekretaris dan ketua OSIS SMP SMA negeri swasta se-Surabaya. Ya, jumlahnya sekitar hampir 2.000. Dan selalu saya tempatkan di hotel berbintang, bukan tanpa alasan. Kenapa Pak? Saya memang ya setengah provokasi mereka, hei kamu itu ahli waris pewaris sah Republik ini. Harus bisa menikmati pembangunan yang ada di kotamu, jangan kemudian kalian jadi penonton aja. Nanti bisa diwawancarai mungkin ketua, sekretaris OSIS pada masa itu. Tiap tahun saya undang. Ya. Dan sebelum saya mulai menyampaikan pesan, saran, ya termasuk kritik, saya putarkan film, ya, film yang sengaja saya buat sekitar hanya 20 menit, karena katanya kalau menurut teori komunikasi lebih dari 20 menit nggak efektif lagi. Ya, pesan yang saya sampaikan di film pendek itu, kenapa Republik ini setiap kali pergantian pemimpin selalu berdarah-darah? Tidak adakah cara cerdas ya? Kemudian merubah ya, katalah sampai yang ekstrim revolusi itu kemudian dengan cara-cara yang baik, yang artinya saya sampai membandingkan yang terminologi revolusi dengan operasi. Gitu. Dulu
kalau di ruang rumah sakit, dokter mengatakan pada pasien, Pak, Bu, ini harus ada tindakan operasi. Di bayangan pasien sudah terpikir darah, pisau bedah, ya kan. Tetapi sekarang tidak semua operasi yang harus berdarah-darah di apa. Ya, banyak teknologi mampu kemudian mengatasi problem itu. Misalnya bedahnya pakai laser dan sebagainya. Demikian juga revolusi. Orang pikirnya masih berdarah, kenapa? Kan rekayasa politik sudah demikian maju, ya ilmu pengetahuan demikian maju, maka ya mestinya bisa lebih baik lah melakukan perubahan itu. Itu yang saya harapkan. Kita lihat sekarang ini bahwa pembangunan di Kota Surabaya itu luar biasa, Pak. Yang tadinya orang nggak bisa menggunakan jalur ya pedestrian sebagai jalan kaki, sekarang ada dan juga bisa untuk lari-lari pagi begitu. Tata kotanya juga luar biasa, Pak Bambang. Nah, ini mungkin inspirasi dari mana? Belajar dari manakah, Pak Bambang? Karena kalau kita lihat backgroundnya Pak Bambang adalah seorang guru, begitu, Pak. Saya ini kalau lihat film, ya kadang-kadang yang saya lihat di tayangan itu trotoarnya, jalannya. Singkat cerita, saya tertarik ketika trotoar pedestrian ini nyaman, ya nyaman. Itulah awal saya rintis di Jalan Embong Malang. Saya minta pada kepala dinas PU saat itu, udahlah buat 6 meter, 7 meter begitu. Jadi enak jalan-jalan. Kalau perlu, keramik. Alhamdulillah kemudian diwujudkan dan itu jadi pembicaraan. Ya. Sampai Pak Menteri PU, kan ada lomba tahunan tuh, lomba di bidang ke-PU-an. Surabaya itu pernah dari 5 kategori itu disapu bersih sama Surabaya. Luar biasa. Tapi yang lain tidak bisa protes karena faktanya di lapangan ada. Silahkan berkunjung. Pak Menteri kemudian sering mendorong. Itu loh ada contoh baik. Senang kalau kota-kota kemudian jalannya juga bagus, tidak lubang-lubang. Kemudian pedestriannya bagus, kemudian di bidang keciptakaryaan juga menjadi salah satu bidang yang dinilai. Jadi singkat cerita, tidak hanya di fisik ya, termasuk reformasi birokrasi itu banyak dipromosikan oleh Pak Menteri. Saya ingat waktu itu Menpan sering menyampaikan, belajarlah dari Surabaya. Surabaya bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Jadi bukan dari saya. Kemudian saya diundang untuk bicara, termasuk pemenahan perusahaan daerah air minum. PDAM di seluruh Indonesia itu waktu itu hampir kolaps. Semua. Kenapa? Karena banyak terjebak oleh soft loan ya, pinjaman lunak ya, dari berbagai lembaga donor ya, sehingga ya tadi mau kolab, terjerat bunga, terjerat bayar pokoknya apalagi. Nah, saya waktu itu melihat angka-angka itu, lalu kemudian saya membuat usulan tertulis ke Menteri Keuangan. Saya datang sendiri, saya sampaikan, Bu, ini kalau PDAM Surabaya tidak ada penangguhan pengembalian pinjaman, susah sampai kapanpun untuk kembali normal. Saya mohon ada keringanan lah. Saya minta 2-3 tahun diberi keringanan untuk sementara tidak nyicil dulu pokoknya ya. Alhamdulillah disetujui oleh Menteri Keuangan waktu itu. Kemudian saat itulah kemudian PDAM berbenah. Dan ketika saya mengakhiri tugas tahun 2010, PDAM Surabaya ini kalau dari sisi keuangan membukukan keuntungan 150 miliar setelah pajak. Kalau dibandingkan dengan Jakarta ya saat itu pada saat yang sama, dengan pelanggan yang lebih besar, keuntungannya tidak ada separuhnya Surabaya.
Berarti Surabaya sebenarnya memang menjadi percontohan bagi kota-kota lain ya? Iya, ya? banyak kota. Saya sering diundang Pak Menteri, diminta Pak Menteri PU untuk bicara di depan para bupati wali kota. Diundang Perpamsi ya, Perpamsi. Jadi kalau target MDGs ya, Millennium Development Goal itu kan untuk perkotaan harus melayani minimal 80% kebutuhan penduduk. Surabaya sudah lebih. Jadi PDAM ini penampilannya, performanya satu, cakupan layanannya sudah 80% lebih. Yang kedua, kebocoran bisa ditekan minim saat itu. Lalu kecepatan, kemudahan pelayanan kepada warga. Lalu keuntungan finansial yaitu 150 miliar waktu saya mengakhiri tugas. Sekarang mungkin sudah 250-an. PDAM yang sangat sehat ini. Berarti memang benar-benar Pak Bambang ini bisa dikatakan yaitu memiliki magic hand, tangan ajaib untuk membuat juga. Saya selalu yakin kan begini. Sudah kita berpikir rasional aja. Ya. Mosok air bersih ya, air bersih. Yang kita monopoli mosok nggak saya untung. Yeah. Ini nggak masuk akal. Nah, ketika saya didatangi perusahaan air bersih dari Inggris ya, Thames Water, diajak kerjasama, saya tolak. Ya, kenapa? Mosok air bersih aja kita harus ke Inggris ya Pak? Iya. Waktu itu Pamjaya sudah bekerja sama dengan mereka, Thames Water. Saya nggak mau. Oke, saya selesaikan. Dan alhamdulillah banyak dicontoh kepala daerah lain, dan tidak hanya studi banding, tapi kemudian mengundang pemerintah kotanya, jajaran pimpinan PDAM-nya. Saya puas terus terang dengan itu. Dan semua BUMD, PD Pasar, PD RBH, saya benahi semua. Pasar-pasar coba. Artinya di era Pak Bambang sendiri ketika menjabat sebagai wali kota Surabaya ini, PR-nya nggak hanya sedikit, tapi PR-nya benar-benar luar biasa banyaknya dan susah-susah ya Pak ya? Iya. Coba lihat pasar Wonokromo misalnya. Iya. Alhamdulillah kita bongkar, kita bangun baru, bagus. Nah, dari pengalaman pasar Wonokromo, kemudian pasar Tambakrejo lebih mulus. Alhamdulillah sudah terbangun dengan baik. Pendidikan gratis, kemudian juga ada EKTP, pembangunan infrastrukturnya di kota Surabaya juga bagus. Nah, tapi kalau kita ngomongin infrastruktur ini, informasinya adalah sebenarnya Pak Bambang juga meminta salah seorang untuk membuat plan. Sebetulnya tidak hanya infrastruktur ya, tapi saya berawal dari membaca sebuah tulisan di media. Di media itu judul tulisannya begini, perancang kota-kota besar di dunia. Siapakah dia? Nah, penasaran saya baca, ternyata orang Indonesia. Yaitu Pak Ridwan Kamil atau yang suka dipanggil Kang Emil ya. Sempat jadi wali kota, sekarang Bandung ya, sekarang di Gubernur Jawa Barat. Singkat cerita, saya dibantu Pak Jamhadi, Ketua Kadin Surabaya waktu itu. Pak, tolong saya carikan, datangan orang ini. Saya pengen ketemu, saya pengen diskusi. Alhamdulillah tidak dalam waktu yang terlalu lama saya ketemu, datang Surabaya Pak Emil ini. Sejak itu saya kenal dan sampai sekarang komunikasi berjalan baik. Saya lihat reputasinya, saya tantang bisa nggak menata ulang, mereview ya rencana kota ke depan. Nah, dari diskusi ini yang saya sangat suka ya, Pak Kang Emil ini, Pak Ridwan Kamil mengatakan begini, Pak, perancang kota modern, ya, arsitek-arsitek modern itu menempatkan sustainability sebagai pijakan merancang sebuah kawasan. Jadi menempatkan keberlanjutan ya, sebagai landasan ketika merancang sebuah kawasan. Aku senang banget, itu yang saya inginkan. Jangan merancang kota sesaat baik, kemudian tapi ke depan itu membuat kota ini suram, tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Ya, gitu, Pak. Ditempati nggak enak, digunakan untuk sekolah nggak enak, digunakan untuk kerja nggak enak. Saya betul-betul pengen kota ini untuk sekolah ya enak, ya, untuk tempat tinggal ya enak, untuk bekerja ya enak. Pengennya seperti itu. Okay. Nah, kemudian singkat cerita kontrak. Kemudian mereview,
Surabaya Vision Plan sampai 2025. Oh, berarti harusnya Pak Bambang ini 2025 gitu ya Pak? Melanjutkan yang tadi itu Pak. Sustainability ini yang yang tidak mudah ya. Artinya di situ misalnya proporsi ya. Kota ini sebuah kawasan dibangun, jangan semua ditutup beton, ditutup aspal. Ya. Ketika banyak ditutup beton, ditutup aspal, akhirnya air hujan tertahan ya. Tertahan kemudian mengalir ke selokan tidak mampu, mengalir sungai nggak mampu. Jadi proporsi ruang terbuka ya, maupun ruang yang harus ditutup untuk pemukiman, industri dan sebagainya itu harus proporsional. Baru setelah Vision Plan itu jadi, Undang-Undang Tata Ruang berubah. Nah di Undang-Undang Tata Ruang, kalau tidak salah tahunnya 2007. Itu sudah mengharuskan ruang terbuka itu minimal sekian persen. Kalau nggak salah 30-40% minimal. Kalau itu dipedomani seluruh kota di Indonesia, saya pikir bagus. Nggak umpel-umpelan ya. Singapura ini kan luasnya kira-kira 2 kali luas Surabaya. Surabaya 326 km persegi, sana 700-an. Singapura itu terletak sekian derajat di utara Katulistiwa. Surabaya sekian derajat di selatan Katulistiwa. Kenapa Singapura bisa hijau, bisa rapi, bersih, indah ya? Jadi sudah cantik hijau, ya, sudah rapi, indah, aduh, enak untuk dihuni. Iya betul. Surabaya harus bisa, karena iklim sama. Itulah kemudian sampai saya itu memberangkatkan ya, kepala dinas kebersihan pertamanan sampai kepala rayon berangkat ke Singapura. Coba lihat tuh cara potong pohon, sampai cara potong pohon, jenis pohon yang ditanam itu saya minta dicermati sana. Karena di Surabaya itu misalnya Termbesi. Termbesi ini hasil penelitian IPB. Ya, punya daya serap terhadap polutan tertinggi. Makanya di Surabaya banyak pohon Termbesi ya? Ya, tapi orang Surabaya waktu itu, orang kita, Pak, Termbesi itu mudah patah, getas lah istilahnya. Oh, kenapa di Singapura tidak? Kan problemnya Termbesi ini kan cepat rimbun. Kalau kemudian tidak ada dilakukan perantingan, ketika ada dorongan angin ya, karena terlalu rimbun ya terdorong jatuh, putus, patah, roboh. Tapi kalau kemudian pohon Termbesi yang rindang ini secara rutin diadakan perawatan, perantingan dilakukan, maka di sela-sela yang rindang, ya, di sela-sela yang indah itu angin bisa terobos, tidak lagi mudah patah, mudah roboh, karena daya serapnya tinggi, paling tinggi. Jadi kalau sekedar perbandingan, pohon sono misalnya, yang diameter katakanlah dengan Termbesi yang diameter tajuknya 15 meter ya. Yang Termbesi itu daya serapnya polutan per tahun itu bisa 28 ton. 28 ton. Sementara sono 5.000. Termbesi ya sekitar angka 6.000, 7.000, jauh ini. Makanya coba aja kalau tidur di bawah pohon Termbesi sama tidur di bawah pohon sono atau asem, cepat tidur di mana? Kalau siang-siang pas istirahat itu, karena oksigennya juga banyak ya. Oke, Pak, sebentar lagi ulang tahun Kota Surabaya. Kita lihat bahwa perubahan ini banyak ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan apa Pak yang harus dikerjakan menjadi PR penting bagi Wali Kota Surabaya sekarang ini, dan juga masyarakat Kota Surabaya yang harus dijaga, kebersihannya harus tetap dijaga. Ya, yang baik diteruskan. Yang baik diteruskan. Penataan birokrasi sehingga pemerintah kota itu makin efektif dan efisien. Ya. Kemudian ini di bidang pengelolaan pemerintahan. Kemudian memanfaatkan teknologi yang semakin baik secara arif dan bijaksana. Contoh, dulu zaman saya masih terlihat misalnya para lurah ingin ya mendekatkan diri pada kepala daerahnya. Jauh-jauh dari ujung timur selatan datang ke kantor hanya
memerlukan jawaban ya atau tidak. Sampai saya kumpulkan. Kalau kemudian hanya perlu jawaban ya tidak, mohon maaf ya, kan cukup pakai ini. Ya. Jadi Pak Lurah, Pak Camat tidak perlu meninggalkan kantornya. Di mana di kantor itu menunggu warga yang butuh tanda tangan. Ya. Keuntungan lain apa? Kalau Pak Camat, Pak Lurah itu bergerak ke Jimerto, kantor Pemkot, mau ketemu wali, itu sudah persoalan polusi, bensin, kemungkinan kecelakaan, ya kan? Iya. Ini kan bisa dihindari. Jadi efektifnya baik pun aja. Jadi gitu ya, manfaatkan ini. Jadi kalau hanya butuh jawaban ya tidak, udah WA saja. Dulu belum populer WA, SMS saja, nggak perlu datang ke Pemkot. Ya. Sekarang WA aja udah langsung. Atau ngomongin di Facebook, Twitter, betul. Karena, sosial media banyak ya Pak ya? Karena dulu ya memang kulturnya bawahan, kemudian pengen mengambil hati pimpinan mungkin dengan sering bertemu. Saya katakan, udahlah kerja di tempat masing-masing. Kita akan spot ya, mana yang bagus untuk siap diorbitkan, nggak urut kacang, siapa yang baik naiklah. Jadi kemudian sekali lagi ya, yang bagus-bagus ya silahkan, misalnya mengembalikan sarana prasarana kota yang sudah bagus dulu, kemudian sekarang misalnya pasarnya kumuh lagi, jalannya macet lagi, pedagangnya nggak teratur lagi, silahkan itu dilanjutkan. Dibenahi ya. Iya dibenahi. Saya tertarik dengan pertanyaan tadi, persoalan sepele, tapi ya nggak sepele juga. Saya pernah lihat festival di luar negeri tentang pusaka budaya. Berjalan dengan baik, sekedar makanan. Nah, dari pelajaran itu saya kemudian apa ya yang perlu bisa dikembangkan di Surabaya. Lalu saya menemukan rujak cingur, itu kan khas Surabaya. Ayolah kita buat festival rujak cingur ya. Nah, itu hari pertama itu pelaksanaan festival rujak cingur pertama itu hanya di jalan samping kantor itu. Ya, Pak, ya. Sebenarnya samping ini. Ternyata pesertanya beludak, makin banyak. Dan setelah pesertanya makin banyak, kita tempatkan di Kembang Jepun. Ya. Itu ribuan ya. Pesertanya sudah ribuan, apalagi yang menyaksikan. Penontonnya tambah banyak lagi. Saya senang ketika mendengar kali ini dalam ulang tahun Pemkot Surabaya akan diadakan. Waduh, aku senang. Apa yang telah saya rintis dan bukan untuk kepentingan saya, tetapi memperkenalkan salah satu pusaka budaya berupa kuliner ya. Rujak cingur ini dilanjutkan. Saya senang banget. Ini supaya masyarakat Indonesia, tidak hanya Surabaya dan juga wisatawan asing ini bisa mencicipi yang namanya rujak cingur Surabaya. Betul. Saya ini sampai begini, jangan malu-malu, jangan segan-segan ketika ada tamu, termasuk tamu asing, tidak hanya tamu di luar Surabaya, untuk menyajikan kuliner kita. Saya pernah tanya dengan ahli gizi, Pak, sebetulnya lumayan juga gizinya. Banyak proteinnya. Cuma kadang-kadang porsinya misalnya rawon. Kawan-kawan guyonnya, Pak, ini kita bahasakan dengan black shop. Black shop ya. Kalau untuk tamu luar negeri. Bahkan ada salah satu tempat di Surabaya itu yang porsinya dikurangi tapi komposisi rasa tetap. Karena biasanya mungkin tamu baru mencoba kan, kalau banyak kan belum apa-apa sudah tidak minat. Karena tapi warna hitamnya Pak ya. Ketika rujak cingur ditampilkan di satu mangkok kecil, gadu-gadu, kemudian rawon yang black shop tadi, menarik ya. Banyak saya tidak ingin sampaikan nanti tidak bagus ya. Tapi sebenarnya dengan dorongan seperti ini mudah-mudahan menginspirasi warga kota untuk mulai percaya diri kalau ada tamu itu disuguhkan itu rujak cingurnya khas Surabaya. Iya, di Singapura itu saya lihat ada restoran India kalau salah. Penyajiannya dipertahankan dengan daun pisang itu. Oke. Jadi
Kita dengan pincuk aja malu-malu, nggak main, itu bersih, itu juga bagus kok. Makan nasi pecel, betul, menggunakan daun pisang ya Pak ya, pincuk ya Pak ya. Porsinya terbatas, saya pikir menarik ini. Oke. Silahkan dilanjutkan lah. Tentu seperti tadi contoh kecil festival rujak cingur itu, yang dulu hanya puluhan, ratusan, kemudian ribuan sudah. Akhirnya kalau itu jadi agenda rutin, tertuang dalam agenda kota, bahkan dulu sempat kita iklankan di sebuah maskapai lah. Iya. Kita untuk agenda tahunan Kota Surabaya Januari ini, Februari ini, sehingga calon wisatawan bisa mengatur waktu. Oh, saya tertarik lihat festival rujak kayak apa sih? Datanglah, menyiapkan waktu untuk bulan Mei sekitar hari ulang tahun Surabaya misalnya. Oke, baik. Menarik ya. Iya, yang baik terus dilanjutkan dan sebisa mungkin ini Kota Surabaya di era wali kota yang sekarang ini juga bisa membangun Kota Surabaya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Pemberdaya sudah hadir di Podkeling, dan Sobat Lentera jangan lupa untuk tetap menyaksikan program-program di Lentera TV, khususnya Podkeling, podcast keliling, dan kita akan kembali dengan tamu-tamu yang luar biasa tentunya. Tuku Keken Nang Pasar Turi, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Podkeling.